Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Dodi Ares Afriana. Saat ini kita akan belajar sharing sedikit terkait dengan 7 kekuatan self force. Apa aja itu? Kita akan bahas di video berikut ini. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bahas sedikit tentang secara umum 7 kekuatan sales force atau circle sales of power gitu ya. Sebagaimana kita lihat di slide berikut ini, bahwa ada lingkaran kekuatan sales force. Lingkaran kekuatan sales force ini ibaratkan sebuah papan sasaran atau dartboard gitu ya, di mana seorang sales force memiliki kekuatan-kekuatan inti yang berlapis-lapis. Dari lapis pertama hingga lapis yang ketujuh. Ya, kita akan bahas satu persatu di slide berikut ini. Yang pertama adalah motivasi. Nah, ini yang paling penting dari kekuatan seorang sales force. Karena banyak di antara kita ketika masuk ke dunia sales force, pertama mungkin terpaksa memilih karir di jalur bidang penjualan. Karena tidak ada lagi pilihan lain, kemudian kita masuk ke dalam karir di bidang penjualan. Yang kedua mungkin ya udah tidak ada pilihan lain, gitu kan? Itu yang terjadi. Namun yang ketiga adalah passion. Ada orang-orang yang memang passionate, yang berhasrat untuk dia 100% hobi di bidang penjualan. Hobi dalam berinteraksi dengan orang lain, hobi ketika dia bisa menawarkan produknya, berhasil menjual produknya, itu ada sebuah kepuasan tersendiri. Nah, ini yang paling penting kita harus benahi dulu, yaitu motivasi dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita masuk dunia penjualan karena terpaksa atau karena tidak ada pilihan lain. Tapi pastikan bahwa kita harus passionate. Bagaimana caranya kita masuk ke dunia penjualan dan kemudian kita berhasrat 100% melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah soft skill. Lingkaran kekuatan sales force yang kedua adalah soft skill. Ini adalah keterampilan yang sifatnya interaksi dengan orang lain. Di mana penting namanya kesantunan kita kepada customer, kepada pelanggan, bahkan kepada prospek sekalipun yang belum beli kepada produk kita, ini penting. Yang kedua, ketulusan hati kita ketika kita bicara dengan customer, dengan pelanggan gitu kan, kita tulus dalam menolong dia. Karena pada intinya jualan itu adalah kita memberikan solusi kepada konsumen. Dan kita berinteraksi dengan mereka dengan ramah tamah luar biasa. Itu adalah kekuatan kedua, yaitu soft skill. Bagaimana dengan kekuatan yang ketiga? Yang ketiga adalah hard skill. Hard skill ini adalah kekuatan yang sifatnya teknis. Apa aja itu? Yang pertama, Bapak pahami dulu masalah produk. Pengetahuan produk sangat penting, pemahaman kita terkait dengan produk sangat penting, karena ini nanti akan memberikan solusi kepada konsumen. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita tentang sales proses penjualan itu. Dari bagaimana kita menggarap prospek, menggarap leads, kemudian dia menjadi customer yang sampai dengan hot, kemudian kita negosiasi dengan dia, kita mengantarkan produk kita delivery, bahkan kita melakukan tindak lanjut follow up. Kemudian yang ketiga adalah great execution-nya. Ini adalah tugas dari seorang sales force. Bagaimana pemahaman produk, kemudian pemahaman tentang proses penjualan bisa dieksekusi dengan baik ketika kita bertemu dengan seorang customer. Lalu yang keempat adalah leadership. Loh, kenapa seorang salesman itu butuh leadership? Sales force itu? Oh, tentu penting. Leadership tidak hanya kita memimpin orang lain, tapi yang pertama adalah memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri, bagaimana kita komitmen dan konsisten pada perencanaan-perencanaan kerja kita. Nah, kemudian di level selanjutnya dalam karir seorang sales force tidak hanya memimpin diri sendiri, tapi juga memimpin sebuah tim.
Dan bahkan ketika di puncak karirnya, dia memimpin sebuah organisasi. Bayangkan seorang sales director, VP Sales and Marketing, Chief Operating Officer, Chief Sales Officer, mereka memimpin sebuah organisasi penjualan yang sangat besar. Ini adalah kekuatan yang keempat dari seorang Salesforce. Bagaimana dengan kekuatan yang kelima? Ingat, setelah leadership, manajerial itu adalah satu hal yang penting. Leadership bagaimana kita diterima oleh orang-orang yang kita pimpin. Tapi manajerial juga menyimpan satu hal yang penting juga. Bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita. Tugas pribadi, self kita, kemudian bagaimana memanage tugas tim kita, dan bagaimana memanage tugas organisasi kita. Jadi di sini penting proses-proses perencanaan, proses-proses eksekusi, proses-proses evaluasi, controlling itu sangat penting di area sini. Yang meliputi tadi ketika di level kita masih di bawah di level staff itu adalah self. Kemudian ketika sudah beranjak di supervisor, manager, maka kita memanage tim kita. Tapi ketika kita ada di puncak karir kita memanage langsung organisasi yang sifatnya lebih besar. Dan kemudian kekuatan yang keenam adalah strategic thinking. Nah, seorang sales yang sudah sampai di puncak karirnya, bahkan tidak hanya itu, bahkan yang ada di level bawahnya juga harus memiliki pemikiran yang strategis. Yang pertama, bagaimana dia connecting the dots dari sisi lokal atau nasional yang ada di perusahaannya. Ruang lingkup kerjanya di lokal. Kemudian di ruang lingkup berikutnya di ruang lingkup regional. Bayangkan, strategic thinking ini dimiliki oleh di level atas, di level senior manager and above. Senior manager, GM sales, kemudian VP, bahkan director, COO. Ini strategic thinking. Dan mereka tidak hanya berpikiran secara lokal tapi juga regional dan dalam kondisi tertentu bahkan global. Makanya penting memahami semua hal yang baru yang ada di dunia penjualan. Jadi makanya seorang sales biasanya sangat dianjurkan atau sangat hobi mencari informasi-informasi terbaru. Apapun itu. Entah itu bicara tentang politik, tentang perubahan sosial, kultural, kemudian teknologi. Ini sangat penting buat mereka. Kenapa? Karena agar mereka bisa berpikir lebih strategis, bisa memanfaatkan kondisi-kondisi kebaruan yang ada saat ini, kemudian dikoneksi satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah kekuatan innovative agility. Bayangkan, di dunia yang semakin cepat berubah ini luar biasa. Inovasi dan kelincahan sangat dibutuhkan. Di mana seorang Salesforce tidak hanya dituntut untuk inovatif, dituntut untuk berpikir strategis, tapi juga harus lincah menyikapi berbagai macam perubahan tersebut. Yang pertama, dia harus inovatif dalam memanage dirinya sendiri. Ingat, sekarang banyak gadget, bukan untuk semakin membuang-buang waktu kita, tapi untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan, untuk kerja-kerja kita. Sehingga kerja kita tidak selalu keras, tapi kita manfaatkan dengan kerja-kerja cerdas untuk diri kita. Yang kedua, di level berikutnya, bagaimana inovatif di sisi klien. Bagaimana kita bisa diskusi dengan klien, lebih inovasi, mungkin ada program dari pusat datang, kita harus eksekusi, tapi banyak terjadi perubahan di klien. Klien atau relasi ataupun tuan toko gitu ya, itu mungkin tidak bisa menerapkannya. Nah, di sini kita harus agile. Kita harus inovatif di sini. Bagaimana program-program dari pusat kemudian bisa jalan di tataran mikro, di level bawah, bahkan ke supermarket, ke toko-toko kelontong, general trade maupun modern trade, gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari sisi company. Ini penting, gitu kan, dari sisi perusahaan, sisi inovatifnya. Makanya sebuah perusahaan, seorang sales yang sudah memimpin perusahaan itu harus semakin peka dengan lingkungan makro yang semakin besar. Jadi sosial, kultural, budaya, kemudian teknologi, bagaimana dia bisa melihat banyak sekali perubahan yang terjadi sekarang dan bagaimana dia bisa mampu menambah efisiensi dari perusahaannya, tapi juga menambah efektivitasnya dari sebuah perusahaannya. Dan bagaimana dia agile mengelola organisasinya, membuat sebuah learning organization di mana orang-orang yang ada itu kemudian di-upgrade dan di-update dengan hal-hal yang sifatnya kekinian yang bisa menunjang efektivitas dan efisiensi dari
perusahaan yang dia pimpin. Jadi singkat kata ada tujuh kekuatan Salesforce tadi. Yang pertama adalah motivasi, kemudian soft skill, hard skill, leadership, managerial, strategic thinking, dan innovative agility. Demikian gambaran umum 7 kekuatan Salesforce. Nanti di waktu-waktu selanjutnya kita akan bahas satu demi satu lebih detail lagi. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video training berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya sangat butuh masukan itu. Terima kasih teman-teman semua.